Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas 4C. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami mengenai pengembangan media audiovisual di sekolah dasar. Adapun anggota kelompok 12 yang pertama ada Tasya Rubaiyatul Adawiyah dengan NIM 2000044. Absen 1. Yang kedua ada Latifah Eka Nurmareta dengan NIM 2001400. Nomor absen 8. Dan yang ketiga ada Epa Nopitasari dengan NIM 2003883, absen 17. Adapun pokok bahasan yang akan kami bawakan pada kali ini yakni yang pertama ada pendahuluan, yang kedua framework teori, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Dari waktu ke waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut iptek semakin berkembang dengan pesat. Perkembangan yang begitu canggih tentu berdampak pada semua aspek kehidupan manusia, seperti pada bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah pada bidang pendidikan. Guru atau tenaga pendidik dituntut melakukan inovasi dalam pembelajaran. Sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan pun tak kalah berkembangnya sebagai penunjang inovasi para tenaga pendidik. Dengan adanya TIK, guru dapat memanfaatkan sarana dan prasarana untuk mengaplikasikan berbagai strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang menarik di kelas. Kualitas pendidikan dapat ditingkatkan dengan adanya inovasi dan reformasi atau pembaharuan. Salah satunya adalah pembaharuan atau inovasi sarana dan prasarana, inovasi pembelajaran, dan inovasi kurikulum. Tenaga pendidik sebagai tiang utama pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk membuat pembelajaran berjalan dengan optimal, baik pembelajaran di kelas maupun pembelajaran di rumah atau secara mandiri. Dengan kecakapan tenaga pendidik, mereka dituntut dapat menciptakan suasana kelas yang asik, kreatif, interaktif, inovatif, dan nyaman. Tim peneliti mengadakan penelitian di beberapa sekolah dasar, yaitu diantaranya SD Negeri Sukaraja 1, SD Negeri Plus Ar-Rahman Bandung, dan SD Negeri Gudang Kopi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang sering digunakan adalah video pembelajaran. Media seperti ini sering dijadikan sebagai media presentasi atau penyampaian materi. Semakin berkembang pesatnya TIK, media pembelajaran baik secara online maupun offline dapat ditemukan secara bebas di internet, baik itu yang terdahulu maupun yang terbaru. Informasi ini dapat diakses oleh guru kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja sebagai sumber referensi menciptakan inovasi dalam pembelajaran. Dalam hal ini, peneliti mencoba mengembangkan media berbasis audiovisual. Peneliti mengambil tema pembahasan berupa pengembangan media audiovisual di sekolah dasar, dengan harapan mampu memberikan solusi bagi tenaga pendidik untuk berinovasi dalam pembuatan media pembelajaran berbasis audiovisual. Sebagai contoh, guru mampu menguasai teknik pembuatan video animasi atau video pembelajaran dengan aplikasi yang mudah digunakan di mana saja dan kapan saja. Video animasi yang mempunyai unsur edukatif dapat menarik minat siswa dan menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga siswa akan lebih mudah memahami materi pembelajaran. Yang selanjutnya ada permasalahan.
Dalam penelitian yang dilaksanakan di beberapa sekolah dasar, di antaranya SD Negeri Sukaharja 1, SD Plus Ar-Rahman Bandung, dan SD Negeri Gudang Kopi, peneliti menemukan berbagai permasalahan yang hampir sama di setiap sekolahnya. Permasalahan yang ditemukan di antaranya yang pertama, belum mempunyai laboratorium komputer di sekolah karena terbatasnya ruangan. Yang kedua, belum tersedia audio di setiap kelas. Yang ketiga, ketidakmerataan kemampuan tenaga pendidik dalam memahami proses perkembangan ICT. Lalu yang keempat, fasilitas pendukung yang kurang support. Berikutnya solusi. Dari berbagai permasalahan yang peneliti temukan dari beberapa sekolah, peneliti menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Solusi tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sekolah harus mengeluarkan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana, di antaranya menyediakan lab komputer, menyediakan proyektor dan speaker untuk penayangan media pembelajaran berbasis audiovisual, dan menyediakan jaringan internet yang dapat diakses demi berjalannya pembelajaran. Lalu yang kedua, sekolah harus mengadakan pelatihan-pelatihan untuk terus meningkatkan kemampuan para tenaga pendidik di bidang TIK agar dapat memanfaatkan kecerdasan teknologi sebagai media pembelajaran yang kekinian, tidak monoton dan menyenangkan. Berikutnya penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah sumber referensi akurat yang dapat dijadikan peneliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian juga untuk memperkaya teori. Peneliti mengambil 5 penelitian terdahulu yang dijadikan sumber untuk bahan kajian penelitian. Berikut adalah 5 jurnal terdahulu terindeks Google Scholar yang diambil oleh peneliti. Penelitian pertama yaitu ditulis oleh Eli Anjarsari, Doni Dwi Farisdianto, Abdul Wahid Asadullah yang berjudul Pengembangan Media Audiovisual Pautun pada Pembelajaran Matematika untuk Siswa Sekolah Dasar pada tahun 2020. Penelitian ini membahas mengenai pengembangan media audiovisual sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Penelitian ini membahas mengenai penggunaan aplikasi Pautun sebagai aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh guru dalam mengkreasikan video pembelajaran matematika di SDN Mantub 1 Lamongan. Pautun merupakan aplikasi berbasis web online yang disediakan bagi pengguna untuk membuat presentasi animasi dengan fitur yang sangat menarik, di antaranya animasi tangan, animasi kartun, dan efek transisi yang lebih hidup, serta pengaturan timeline yang mudah. Yang diharapkan pada penelitian R&D ini pada dunia pendidikan adalah untuk menciptakan dan mengembangkan produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada untuk meningkatkan pendidikan. Penelitian kedua ditulis oleh Nika Cahyati yang berjudul Penggunaan Media Audiovisual Terhadap Karakter Tanggung Jawab Anak Usia 5-6 tahun pada tahun 2018. Jurnal ini membahas seputar perkembangan anak usia 5-6 tahun yang berada pada proses-proses perubahan, pertumbuhan, perkembangan, pematangan, serta penyempurnaan yang berlangsung seumur hidup yang bertahap serta berkesinambungan. Dalam hal ini, anak usia dini berada dalam fase mencoba dan meniru apa yang mereka lihat, serta belum bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Maka dari itu, penggunaan media audiovisual berupa video pembelajaran dirasa efektif sebagai media pembelajaran.
efektivitas dan relevansi video pembelajaran terhadap karakter siswa, yaitu membawa dampak efek afektif, yaitu sikap dan perilaku anak. Anak usia dini berada pada tahapan imitasi, sehingga video pembelajaran dapat memberikan contoh karakter yang baik pada anak, sehingga anak dapat meniru tingkah laku dari tayangan video tersebut dan dapat mempengaruhi karakter anak. Pendidikan karakter anak yang ditekankan dalam penelitian ini adalah sikap tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan aspek dari pendidikan karakter yang menjadi dasar landasan sekolah yang tidak hanya memperbolehkan tetapi mengharuskan guru untuk memberikan pendidikan karakter tersebut untuk membangun manusia-manusia yang secara etis, berilmu, dan dapat memposisikan diri mereka sebagai bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap karakter tanggung jawab anak usia 5-6 tahun. Penelitian ketiga ditulis oleh Dian Novita dan Roswita yang berjudul Penggunaan Aplikasi Media Sosial Berbasis Audiovisual dalam Membentuk Konsep Diri, Studi Kasus Aplikasi TikTok pada tahun 2020. Penelitian ini membahas mengenai aplikasi media sosial berupa audiovisual untuk membentuk konsep diri. Aplikasi media sosial yang dibahas adalah aplikasi TikTok. TikTok adalah aplikasi media sosial berbasis audiovisual yang berisikan video-video pendek, buatan sendiri maupun buatan orang lain yang menghibur dengan fitur-fitur menarik seperti musik terbaru, filter wajah yang unik, dan lain-lain. Media sosial dapat membentuk konsep diri dari penggunanya berdasarkan faktor internal atau faktor fisik dan psikis, dan juga faktor eksternal, yaitu orang lain dan kelompok rujukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan media sosial berbasis audiovisual dalam membentuk konsep diri penggunanya dengan jenjang umur yang berbeda. Penggunaan media sosial berbasis audiovisual ini TikTok diminati oleh sejumlah jenjang usia. Usia yang mempengaruhi durasi pemakaian aplikasi TikTok. Semakin kecil usia, semakin terbatas durasi dalam menggunakan aplikasi TikTok dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan masih adanya pengawasan dari orang tua maupun tugas sekolah yang membatasi mereka untuk menggunakan aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok memberikan kepuasan sosial dan hiburan terhadap penggunanya dengan fitur yang mudah digunakan. Pada narasumber dengan jenjang usia muda, mereka menggunakan aplikasi TikTok untuk mengikuti perkembangan sosial, sedangkan narasumber dengan jenjang usia lebih dewasa, mereka menggunakan aplikasi TikTok untuk mengisi waktu luang. Dalam pemanfaatannya, aplikasi TikTok dapat mempengaruhi pembentukan konsep diri dari penggunanya. Dari komentar positif, narasumber mendapatkan kepercayaan diri, dan dari komentar negatif, narasumber membentuk mental yang kuat dalam menanggapi komentar tersebut sebagai pembelajaran. Aplikasi ini membentuk konsep diri pengguna ke arah yang baik, seperti memberikan kreativitas dan wawasan kepada penggunanya dalam mengedit, membuat konten, mendapat ilmu, menari, dan memasak. Aplikasi ini juga membentuk konsep diri penggunanya ke arah yang buruk, seperti kurangnya dalam mengatur waktu. Penelitian keempat ditulis oleh Nurul Zahriani, Cut Rahmayani, Humaira, dan Sunarti yang berjudul Peningkatan Kemampuan Bahasa Anak melalui metode bercerita menggunakan media audiovisual
di RA Raudatul Ilmi Kecamatan Medan Denai pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan bahasa anak di RA Raudatul Ilmi. Pemaparan dan analisis hasil dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulannya bahwa menggunakan media audiovisual dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak dengan penerapan menggunakan metode bercerita dalam mengkomunikasikan materi pembelajaran, di mana anak diberikan keleluasaan dan diajak berinteraksi atau menjalin komunikasi, menyampaikan ide atau gagasan, serta mampu menjadikan bahasa untuk memperoleh informasi dan wawasan pengetahuan yang dilakukan dengan pembelajaran daring, baik Zoom ataupun WhatsApp. Hasil temuan dalam penelitian ini dapat untuk ditindaklanjutkan kembali dan dijadikan bahan pertimbangan sebagai alternatif referensi bagi lembaga pendidikan, sekolah, serta praktisi pendidikan untuk dijadikan acuan ke depannya dalam mengembangkan metode dan media agar pelaksanaan pembelajaran lebih bervariasi dan tidak monoton, serta pemenuhan kebutuhan anak dengan tetap menyesuaikan potensi masing-masing anak didiknya dengan pemilihan dan memvariasikan metode dan media yang meningkatkan kemampuan anak sehingga tujuan pendidikan yang akan diraih dapat tercapai. Penelitian kelima ditulis oleh Septi Nur Fadilah, Ajeng Putri Cahyani, Akilah Fadiahaya, Putri Syifa, Tri Widyastuti yang berjudul Penerapan Media Audiovisual Berbasis Video Pembelajaran pada Siswa Kelas 4 di SD Cengklong 3 pada tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian, media pembelajaran di SDN Cengklong 3 diungkapkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis audiovisual sangatlah penting dalam mendukung pelaksanaan proses pembelajaran, baik luring maupun daring. Selain itu, hasil uji coba juga disebutkan bahwa media yang dikembangkan ini sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran. Ukuran kelayakan dapat dilihat dari berbagai aspek, misalnya desain yang menarik, serta kejelasan konten yang disajikan dalam media. Sedangkan dari hasil uji coba lapangan, ditarik kesimpulan bahwa penyajian materi dengan menggunakan media audio berbasis video dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Desain materi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran adalah faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan media yang sesuai agar siswa merasa nyaman dan mudah memahami materi. Dengan digunakannya media audiovisual, terutama saat proses belajar melalui daring, akan lebih efektif sehingga siswa tidak hanya dituntut untuk mengerjakan tugas saja, tetapi bisa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dengan video pembelajaran yang dikirim, sehingga meningkatkan kemampuan berpikir anak saat belajar. Penggunaan media tersebut menumbuhkan motivasi siswa aktif dan antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Penerapan media audiovisual ini sudah termasuk dalam proses penggunaan media. Proses penggunaannya juga sudah sesuai dengan aturan pokok penting dalam proses penggunaan media, yaitu persiapan, penyajian, penerapan, dan kelanjutan. Yang pertama ada pengertian literasi dan literasi ICT. Menurut UNESCO pada tahun 2006, literasi ini didefinisikan sebagai salah satu kemampuan yang digunakan untuk mengidentifikasi, memahami, menginterpretasi, menciptakan, mengkomunikasikan, serta menghitung dengan menggunakan bahan cetakan dalam sebuah tulisan yang berkaitan dengan berbagai atau beragam konteks.
Yang kedua ada pengertian media pembelajaran. Media adalah faktor yang sangat berpengaruh pada proses belajar di kelas. Hal ini menjadikan media pembelajaran berupa alat dan digunakan dalam penyampaian isi materi pembelajaran. Media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai sebuah perantara yang dapat membawa informasi dan juga pesan antara seorang pengajar dan peserta didik. Yang ketiga ada pengertian media audiovisual. Media audiovisual termasuk ke dalam multimedia yang mengandung unsur suara dan juga gambar pada waktu yang sama secara bersamaan. Pemberian edukasi dengan menggunakan media audiovisual dapat ditangkap individu dengan dua alat indera, yaitu telinga untuk audio dan mata untuk visual. Dengan cara melihat dan mendengar, maka dapat menambah pengaruh kepada objek sebesar 50%, itu menurut Dell's Con Experience. Media audiovisual ini adalah salah satu media perantara atau penggunaan materi yang penyerapannya menggunakan pandangan serta pendengaran. Yang keempat ada manfaat media audiovisual. Menurut Rayandra Asyar, Pulana Khairunisa dan kawan-kawan, manfaat dari adanya media pembelajaran audiovisual yakni yang pertama, dapat memberikan sebuah pemahaman yang lebih dalam terhadap materi pembelajaran yang akan dibahas. Yang kedua, membantu guru dalam menyampaikan materi dengan lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, menarik serta membangkitkan perhatian, minat, motivasi, aktivitas, dan juga kreativitas belajar peserta didik agar dapat menghibur peserta didik itu sendiri. Yang kelima, ada macam-macam media audiovisual. Yang pertama, ada media video. Media video merupakan media yang dapat menyajikan sebuah informasi dalam bentuk suara dan visual. Sama halnya dengan media audio, unsur suara yang ditampilkan bisa berupa narasi, dialog, sound effect, ataupun musik. Sedangkan unsur visual berupa gambar atau foto diam, animasi, dan juga teks. Yang kedua, media televisi pendidikan. Media televisi pendidikan yakni sebuah media yang menyajikan informasi pendidikan dengan jam tayang yang diagendakan. Yang keenam, ada ciri-ciri media audiovisual. Arsyad pada tahun 2013 menjabarkan beberapa ciri dalam media berbasis audiovisual. Yang pertama, memiliki sifat linier. Yang kedua, penyajian gambar yang dinamis. Yang ketiga, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan. Yang keempat, mewujudkan hal yang bersifat abstrak menjadi hal yang bisa dilihat secara fisik. Yang kelima, bisa dikembangkan sesuai dengan prinsip psikologi kognitif dan behaviorisme. Yang keenam, berpusat pada guru dan interaksi dengan siswa rendah. Yang ketujuh, ada kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Setiap media memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran. Hal ini juga berlaku untuk media audiovisual. Yang pertama, ada kekurangan. Kekurangan yang pertama, informasi yang searah. Hal ini bisa disiasati dengan pemberian umpan balik dengan tanya jawab. Yang kedua, kurang detail menampilkan bagian dari objek. Hal ini bisa disiasati dengan penjelasan. Yang ketiga, harga alat yang cenderung mahal dan begitu kompleks. Lalu untuk kelebihannya, kelebihan yang pertama yakni menarik. Yang kedua, informasi diperoleh langsung dari narasumber. Yang ketiga, dapat disaksikan lebih dari sekali dan lebih hemat waktu. Dan yang keempat, kendali volume suara dan kejernihan gambar berada dalam arahan guru. Yang selanjutnya itu metodologi penelitian. Nah, yang pertama ada metode penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian mengenai pengembangan media audiovisual di sekolah dasar adalah menggunakan metode wawancara. Nah, metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Penelitian ini menggunakan metode wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber dari berbagai sekolah yang dijadikan sebagai sampel penelitian, yang dimana tanya jawab atau wawancara ini membahas atau mempertanyakan mengenai akreditasi sekolah, fasilitas sekolah, pengembangan media pembelajaran, sampai hambatan serta solusi yang diupayakan. Hasil dari metode ini kemudian diolah sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dari penelitian.
Kemudian ada triangulasi. Nah, dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Ketika data yang dihasilkan sudah lengkap, kemudian disesuaikan dengan berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk menghasilkan kesimpulan. Nah, yang pertama ada triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah memastikan suatu kebenaran informasi tertentu dengan berbagai metode dan sumber pemerolehan data. Nah, teknik ini dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber dari sekolah yang berbeda. Nah, pengembangan media audiovisual juga sudah diterapkan, yaitu dengan penayangan video pembelajaran yang dikatakan dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan belajar peserta didik. Namun, dalam pemilihan media pembelajaran yang digunakan tentunya disesuaikan kembali dengan karakter peserta didik dan perkembangan zaman. Yang kedua ada triangulasi teori. Triangulasi teori merupakan hasil akhir dari penelitian yang berupa penarikan kesimpulan. Teknik ini dapat menambah pemahaman mengenai pembahasan yang dilampirkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara secara langsung yang dilakukan di 3 sekolah dasar dalam pelaksanaan pengembangan media audiovisual, guru atau tenaga pendidik sudah mengupayakan penggunaan media pembelajaran yang berbasis digital. Namun, ada pun hambatan yang dirasakan oleh tenaga pendidik dalam proses pembuatan video pembelajaran. Di antaranya yaitu pembuatan video pembelajaran membutuhkan kreativitas dari seorang tenaga pendidik. Namun, tidak semua mahir dalam mengoperasikan alat teknologi, serta fasilitas pendukung yang sedikit kurang support. Adapun permasalahan yang dihadapi serta solusi yang sudah diupayakan. Nah, yang pertama ada permasalahan. Permasalahan yang terjadi yaitu diantaranya yang pertama, belum memiliki laboratorium komputer dikarenakan keterbatasan ruangan. Yang kedua, pemakaian audio speaker yang bersamaan dikarenakan belum disediakan per kelas. Yang ketiga, ketidakmerataan kemampuan tenaga pendidik dalam memahami proses pengembangan ICT. Yang keempat, pembuatan video pembelajaran membutuhkan kreativitas dari seorang tenaga pendidik. Kemudian ada pun solusi yang sudah diupayakan, yaitu diantaranya yang pertama mengajukan fasilitas pengadaan barang yang menunjang untuk pembelajaran ICT, seperti laptop dan lain sebagainya. Yang kedua ada menyusun mind map yang jelas mulai dari perencanaan hingga produk atau hasil yang dihasilkan nantinya, agar dirasa transparan dan jelas. Yang ketiga mengikuti pelatihan atau seminar yang membahas mengenai pengembangan ICT. Yang keempat mengajukan pelatihan untuk mengenal dan menggunakan media digital. Kemudian ada lokasi, populasi, dan sampel penelitian. Yang pertama ada dari SD Negeri Sukoharja 1 dengan narasumber Ibu Eka Fauji SPD yang bertempat di Jalan Empang No. 4, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan. Yang kedua ada dari SD Plus Ar-Rahmat Bandung dengan narasumber Bapak Muhammad Iqbal Gusdiana SPD yang bertempat di Cileunyi. Yang ketiga ada dari SD Negeri Gudang Kopi dengan narasumber Ibu Dian Sukmawati MPD yang bertempat di Jalan Pangeran Santri, Kecamatan Sumedang Selatan. Selanjutnya ada pembahasan. Nah, yang pertama ada hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara secara langsung yang dilakukan di 3 sekolah dasar, dalam pelaksanaan pengembangan media audiovisual, guru atau tenaga pendidik sudah mengupayakan penggunaan media pembelajaran yang berbasis digital. Nah, fasilitas yang dimiliki oleh sekolah pun rata-rata sudah berbasis digital, seperti fasilitas penunjang pembelajaran yang diantaranya Infocus, PC, tablet, laptop, wifi, serta berbagai media pembelajaran dalam bentuk digital. Tidak hanya itu, ada pun sekolah yang memiliki fasilitas seperti laboratorium komputer serta ruang untuk syuting video pembelajaran. Nah, keunggulan yang dimiliki oleh sekolah yang dijadikan sebagai sampel pun tidak hanya pada bidang tahfiz, sekolah adiwiyata, dan keolahragaan saja. Namun, mayoritas dari peserta didik sudah mengenal dan mampu mengoperasikan alat teknologi. Hal itu pun menjadi poin plus bagi sekolah dikarenakan dapat mempermudah proses pengembangan media berbasis digital. Kemudian, selain keunggulan, ada pun kelemahan yang dimiliki beberapa sekolah, yaitu diantaranya belum memiliki laboratorium komputer dikarenakan keterbatasan ruangan. Lalu, pemakaian audio speaker yang bersamaan dikarenakan belum disediakan per kelas. Pengembangan ICT di sekolah dasar yang dijadikan sampel penelitian ini pun sudah dilaksanakan dengan baik serta diupayakan semaksimal mungkin. Anggaran yang dikeluarkan sekolah pun rata-rata kurang lebih 150 juta. Itu pun hanya untuk pengadaan alat teknologi untuk di setiap kelas saja. Fasilitas ICT yang dimiliki oleh sekolah pun sudah cukup memadai. Nah, pengembangan ICT pun dirasa perlu karena hal
terus melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi di masa sekarang demi menjawab tantangan global. Media audiovisual sudah mulai diterapkan di sekolah dasar yang dijadikan sampel penelitian dengan melalui penayangan video pembelajaran. Adapun hambatan yang dirasakan oleh tenaga pendidik dalam proses pembuatan video pembelajaran, di antaranya yaitu pembuatan video pembelajaran membutuhkan kreativitas dari seorang tenaga pendidik, namun tidak semua mahir dalam mengoperasikan alat teknologi, serta fasilitas pendukung yang sedikit kurang support. Nah, pengimplementasian media pembelajaran audiovisual pun sudah dilaksanakan dengan menerapkan ketika pembelajaran berlangsung. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, media pembelajaran audiovisual ini dirasa sesuai dengan karakteristik peserta didik di sekolah dasar. Dikarenakan karakteristik peserta didik di sekolah dasar akan lebih senang dengan pembelajaran yang menyenangkan dengan bantuan media audiovisual. Namun, tetap perhitungkan waktu yang digunakan karena jika terlalu lama pun akan terasa membosankan. Berikutnya produk yang kelompok kami rancang sebagai alternatif pemecahan masalah kurangnya kemampuan guru menggunakan dan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran adalah buku digital atau sering disebut e-book. E-book atau electronic book adalah media yang kami rancang sesederhana mungkin agar guru dapat mengakses dan mempelajari di mana saja dan kapan saja. E-book ini berjudul Bupanditif, yang artinya buku panduan media pembelajaran edukatif. Dalam buku ini terdapat panduan-panduan yang mengedukasi guru untuk lebih kreatif dan mampu memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Dalam buku ini terdapat beberapa submenu, di antaranya yang pertama panduan secara tertulis, kedua contoh berbagai media pembelajaran interaktif seperti PowerPoint, video explainer, dan game interaktif. Yang ketiga, video tutorial pembuatan PowerPoint interaktif menggunakan aplikasi Canva, PowerPoint, SmartUp Creator. Yang keempat, video tutorial pembuatan animasi dengan aplikasi Flipaclip. Yang kelima, cara membuat video explainer menggunakan aplikasi KineMaster, InShot, dan CapCut. Yang keenam, video tutorial membuat game interaktif menggunakan web. Web dia diantaranya WordWall, Educandy, dan Odoo. Kemudian yang ketujuh, link aplikasi yang menunjang pemanfaatan teknologi untuk media pembelajaran. Link aplikasi Canva, PowerPoint, SmartUp Creator, KineMaster, Flipaclip, CapCut, InShot, WordWall sebagai media pembelajaran. Kemudian yang kedelapan, link pembuatan game interaktif, yaitu link WordWall, Educandy, dan Odoo. Dengan buku digital ini diharapkan guru mampu menguasai berbagai soft skill dalam penggunaan teknologi, utamanya smartphone. Dengan buku digital ini, guru dapat mengakses materi baik secara online maupun offline, sehingga tidak terlalu rumit untuk membacanya. Selanjutnya, rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian, maka rekomendasi yang dapat diberikan pada pihak terkait yakni SD Negeri Sukaraja 1, SD Plus Ar-Rahmat Bandung, dan SD Negeri Gudang Kopi. Yang pertama, guru atau tenaga pendidik kami rekomendasikan untuk bisa lebih aktif dalam mencari informasi mengenai perkembangan teknologi. Selain itu, guru juga kami rekomendasikan untuk lebih bisa memahami hal-hal mengenai perkembangan teknologi. Contohnya, bisa dengan mengikuti pelatihan, pendalaman, serta pengoperasian alat-alat teknologi melalui seminar, workshop, dan lain-lain. Rekomendasi yang kedua, guru atau tenaga pendidik juga kami rekomendasikan untuk lebih kreatif lagi dalam pembuatan media pembelajaran, khususnya media pembelajaran berbasis teknologi. Karena selain biayanya yang cukup terjangkau atau bahkan kadang bisa mendapatkan secara gratis, hal tersebut juga melatih kemampuan guru dan juga siswa untuk lebih mengenal bahkan menguasai teknologi. Kemudian ada before after. Nah,
before-nya itu bermasalah dalam pengembangan literasi ICT dan media pembelajaran, khususnya media audiovisual yang dihadapi oleh ketiga sekolah dasar, yaitu diantaranya belum mempunyai laboratorium komputer di sekolah karena keterbatasan ruangan, belum tersedia audio setiap kelas, ketidakmerataan kemampuan tenaga pendidik dalam memahami proses pengembangan ICT, serta fasilitas pendukung yang kurang support. Maka dari itu, proses pengembangan literasi ICT dan media pembelajaran, khususnya media audiovisual, sedikit terhambat. Kemudian, afternya itu setelah dilakukannya kegiatan observasi dan wawancara kepada beberapa guru serta kepala sekolah, solusi yang bisa dilakukan yaitu sekolah harus berupaya mengeluarkan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana, di antaranya menyediakan lab komputer, menyediakan proyektor dan speaker untuk penayangan media pembelajaran berbasis audiovisual, menyediakan jaringan internet yang dapat diakses demi berjalannya pembelajaran. Sekolah juga harus berupaya mengadakan pelatihan-pelatihan untuk terus meningkatkan kemampuan para tenaga pendidik di bidang TIK agar dapat memanfaatkan kecerdasan teknologi sebagai media pembelajaran yang kekinian, tidak monoton, dan menyenangkan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.